Kita berriko ya, tentang kelembutan hati. Yang kemarin bab ke-18 nya beberapa kalinya karena memang hadisnya ada 8, yaitu tentang al-qasdu wal mudawamah fil amal, benar dan tepat serta konsisten di dalam beramal. Ya memang demikian gitu ya, tuntutan dari Allah gitu ya, tuntutan dari Allah dalam beramal itu beramal dengan benar dan tepat serta konsisten ya di dalam beramalnya. Nah, sekarang bab barunya bab ke-19, bab berikutnya bab ke-19. Babur roja'i ma'al khauf. Ini masih ada kaitan nantinya, masih ada kaitan ya. Seperti inilah Imam Al-Bukhari menyusun babnya. Bab 19 sekarang babur roja ma'al khauf. Bab berharap. Berharap ya, ar-roja itu berharap, harapan. Ma'al khauf itu disertai dengan rasa takut. Jadi optimis lah gitunya, optimis disertai rasa takut. Itu mungkin ya yang tepat lah gitunya, optimis disertai dengan rasa takut. Nah, ini masih ada erat kaitannya ya dengan bab sebelumnya, beramal dengan benar dan konsisten gitu ya, istiqomah, tidak berhenti gitu ya, konsisten, continue, konstan gitu beramalnya terus gitunya beramal. Nah, dengan bab sebelumnya ya, Imam Bukhari itu beramal dengan benar dan tepat serta konsisten di dalam beramal. Nah, kesini nanti ininya sambungannya, optimis gitu ya, tapi tetap disertai dengan rasa takut. Hadisnya hanya ada satu ya di dalam bab ini. Babur roja'i ma'al khauf, gitu judulnya ya, yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari nya, bab optimis disertai khawatir atau takut. Artinya ini selalu berarti harus selalu bersamaan. Ya, tapi kan bisa optimis bagaimana kalau, nah ini bab ke-18-nya tidak dipenuhi. Ya, kalau tidak beramal dengan benar dan tepat serta konsisten, nah mau optimis bagaimana? Kalaupun sudah gitu ya, sudah maksimal. Kalaupun sudah maksimal beramal dengan benar dan tepat serta konsistennya, optimis ya gitu ya, optimis ya gitu. Itu memunculkan rasa optimis, nah, tapi tetap tidak boleh lepas, tidak boleh hilang gitu ya, ini rasa khawatir, rasa takutnya. Nah, maka ini judulnya adalah ar-roja ma'al khauf. Kalau dalam bahasa Arab ma'a gitu ya, di sini ar-roja ma'a al khauf, seperti inna ma'a gitu ya di ayat itu ya, inna ma'al usri yusron. Ma'a itu kalau dalam bahasa Arab nih ya, itu zorob zaman, zorob makan sekaligus. Artinya ma'a itu berbarengan, bersamaan waktu dan
tempat. Kalau misalnya hanya waktu yang sama tapi tempatnya beda, ya mau disebut bersama bagaimana? Yang satu di mana, yang satu di mana? Pada waktu yang sama tapi tidak di tempat yang sama, kan tidak disebut bersama. Yang satu di rumah gitu, yang satu di sekolah pada waktu yang sama gitunya, misalnya 2 orang. Misalnya kalau contohnya ya, Hasan bersama Said. Kalau bersama itu mesti waktu dan tempatnya sama. Nah, disebut bersama bagaimana kalau hanya waktunya yang sama? Waktunya sama pada jam sekian, Hasan di rumahnya, Said di sekolah, masa disebut bersama? Atau tempatnya sama tapi waktunya berbeda, yang satu pagi hari ada di tempat tersebut, yang satu sore hari, kan tidak bersama. Nah, ini artinya selalu berbarengan, selalu bersamaan, tidak bisa dipisahkan. Ini antara ar-roja dan khauf. Tapi bisa apa, optimis lah ya, tadi kita artikan optimis dibarengi disertai takut atau khawatir ya, khauf itu takut. Nah, ini bersama, tidak boleh berpisah. Nah, kalau Imam Al-Bukhari ini kan menyusun babnya itu, bab sebelumnya adalah itulah yang bisa memunculkan rasa optimis. Ini ya, yang bab sebelumnya yang memunculkan optimis, artinya optimis di sini optimis masuk surga. Boleh ya gitu ya, seseorang itu memiliki rasa optimis masuk surga? Harus. Tapi kalau sudah memenuhi apa yang oleh Imam Al-Bukhari disusun lah gitunya di bab sebelumnya, yaitu kalau benar dan tepat di dalam beramal serta konsisten. Nah, itulah syarat, atau inilah syarat lahnya, inilah syaratnya, inilah apa namanya ya, untuk memiliki itu rasa optimis itu. Nah, kalau benar dan tepat serta konsisten di dalam beramalnya dipenuhi. Kalau optimis gitu padahal amalnya tidak memenuhi lah, padahal amalnya, kalau dalam bab ini, kalau dalam bab apa namanya kalau dalam pembahasan tahdzibul akhlaknya, optimis itu masuk surga padahal amalannya amalan yang mengikuti al-hawa, bukan mengikuti al-haq. Itu namanya tertipu. Ketipu itu nanti ada di depan nih ya. Nah, ini arti ma'a nih ya, ar-roja ma'al khauf. Rasa optimis itu rasa optimis disertai dengan kekhawatiran. Sekali lagi ini ya, maksud Imam Al-Bukhari ar-roja optimis itu harus ada rasa optimis. Jangan sampai seperti yang dijadikan lagu. Ini yang dijadikan lagu nu ieu teh anu ilahi lastu lil firdaus wala aqwa alan naril jahim. Ilahi lastu lil firdaus itu, ya Tuhanku, aku ini tidak pantas untuk masuk surga. Wala aqwa alan naril jahim, tapi aku juga tidak kuat kalau harus masuk neraka. Eta nu bingung ke malaikat, Arisiah yang kemana tuh? Kudu dikamanakeun dari jelema kitu. Gitu anda dengan lagu-laguan unggul deh, lain buru-buru atau beramal aing ngerasa kitu mah.
Ini di hadisnya ada satunya, Imam Bukhari nih memasukkan hanya satu hadis nih, itunya judulnya. Ternyata di dalam kitab Fathul Bari ini ya, Ibnu Hajar itu membahas judulnya pun ini setengah halaman lebih. Jadi maksud Imam Bukhari itu apa nih dengan judul demikian itu, ke seperti apa gitu maksudnya ya. Ternyata pembahasan judulnya juga panjang. Adapun hadisnya hanya satu, sih hadisnya hanya satunya, kita baca dulu lah hadisnya, tapi entah bisa apa namanya kita bahas mual gitu ya hadisnya judul pokok nih, babur roja'i ma'al khauf, bab optimis disertai kekhawatiran. Itu tadi arti ma'a itu artinya bersamaan waktu dan tempat. Berarti ar-roja itu ada, harus malah tadinya di dalam diri seseorang itu ada optimis masuk surga, dengan syarat gitunya. Kalau ini oleh Imam Al-Bukhari itu dengan syarat bab sebelumnya itu terpenuhi, yaitu kalau sudah maksimal kita sebutnya, kalau sudah maksimal beramal dengan benar dan tepat serta konsisten. Nah, kalau hal itu sudah maksimal maka benar, boleh, harus gitulahnya, bahkan merasa optimis masuk surga. Meskipun rasa takutnya itu tidak boleh hilang. Ya, rasa takutnya itu tidak boleh hilang. Nah, nanti dibahas nih ya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ar-roja'nya optimisnya seperti apa, kemudian rasa takutnya itu yang seperti apa. Ya, dengan catatan tadi ma'a itu bersama waktu dan tempat. Nah, pada ayat yang tadinya itu kan ada ayat di surat pendek pada hafal ya, inna ma'al usri yusron. Kalau ini diterjemah gitu ya, diterjemah bahasa Indonesia diartikan inna ma'al usri yusron, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kenapa ma'a itu jadi setelah? Kan ma'a itu bersama waktu dan tempat. Di mana ada kesulitan pada saat itu, di tempat itu, berarti artinya selalu bersamaan ada kemudahan. Atau yang makna ayat itu bahwa setiap kali Allah menurunkan masalah itu dengan jawabannya beriringan, berbarengan, bersamaan. Di situ ada masalahnya, di situ ada jawabannya, bukan setelahnya. Artinya Allah memberikan masalah itu dengan jawabannya. Dan Allah mau lain dosen, mun dosen sok itu. Kewe jawaban nama, ke mahasiswa geus pusing tah. Kakara mengeluarkan jawabanana. Bersamaannya padahal bukan setelah kemudahan, kesulitan ada kemudahan. Maka bisa jadi kalau orang yang menemukan kunci jawabannya begitu ada kesulitan bisa langsung ketemu jawabannya, karena ketika Allah menurunkan masalah itu sebetulnya bersama dengan jawabannya. Bahkan ada orang yang banyak memiliki jawabannya, datang masalah teh kalem atuh, karena kunci jawabannya sudah punya. Sebetulnya tak kunci jawaban seluruh masalah hidup mah Al-Quran, atau di dalam ajaran Islam inilah. Itu di dalam ajaran Islam itu ada seluruh kunci jawaban untuk seluruh masalah manusia sampai hari kiamat. Itu jawabannya ada di Islam. Dan seringnya saya sampaikan bahwa Islam ini agama terakhir, Al-Quran itu kitab terakhir, itu kan Rasulullah SAW itu nabi terakhir. Tidak akan lagi Allah mengutus nabi yang baru, menurunkan kitab yang baru
Ya Allah tidak akan menurunkan lagi agama yang baru. Dan Allah menyatakan Islam yang Allah turunkan itu sempurna. Itu kan ayat terakhirnya. Allah menurunkan ayat terakhir itu yang menyatakan bahwa agama Islam ini sempurna. Maknanya bahwa Al-Quran ini, agama Islam ini cukup untuk seluruh permasalahan manusia sampai hari kiamat. Eta kunci jawaban hirup baik pribadi ataupun perorangan ataupun kelompok ataupun masyarakat, semuanya ada di situ. Nah, seringkali kan ada orang yang ketika datang masalah seperti yang tidak ada masalah. Ya, kenapa? Karena kunci jawaban sudah ada, begitu datang masalah selesaikan beres karena kunci masalahnya sudah dimiliki. Kan biasanya nu bingung mau menuntut apa kudu kumaha. Ya berarti kan tidak punya kunci jawabannya. Kalau yang punya kunci jawabannya diberi soal, kalem. Banyak yang kan yang seperti itunya ketika menghadapi UN kan kunci jawabannya menyebar luas. Mau menghadapi UN ya tenang karena sudah memiliki. Nah gitulah sama. Tapi yang tidak memiliki kunci jawaban stres. Nopi kan datang ke Uwais Al-Qarni minta didoakan. Uwais Al-Qarni teh doanya dikabulkan tuh. Datang indung bapak nanti ini pun anak dari UN. Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Di judulnya nih ya. Babur roja'i ma'al khauf. Optimis lah gitu ya kalau secara harfiah. Mari kita artikan bab optimis disertai kekhawatiran. Wa qala Sufyanu ma fil Qur'ani ayatun asyaddu alayya min lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Sufyan itu ada duanya kalau dalam ilmu hadis. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini di sini entah Sufyan yang mana nih ya. Sufyan bin Uyainah nih, Sufyan bin Uyainah yang berkata, dua-duanya ulama besar, sering banyak dikutip lah perkataannya. Nah seperti di sini bahkan oleh Imam Al-Bukhari pun itu perkataan Sufyan ini dikutip dan dijadikan judul. Nah, Sufyan bin Uyainah berkata, "Ma fil Qur'ani ayatun asyaddu alayya." Tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an itu yang lebih berat gitu ya bagiku dibandingkan dengan ayat ini. Lastum ala syai'in, yaitu surat Al-Maidah ayat 68. Nah, kita baca nih lengkap ayatnya. Ini kata Sufyan bin Uyainah, ya tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an yang lebih berat bagiku dibandingkan dengan ayat ini. Nah, ternyata sebetulnya ya tuntutannya ayatnya itu ini nih ayat 68 ya ayatnya nih. Ini ditujukan kepada ahlul kitab sebetulnya ya di dalam ayatnya. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakanlah olehmu Muhammad, wahai ahlul kitab, khusus kan Yahudi dan Nasrani ya ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, kamu tidak dipandang sedikit pun. Artinya kalian itu bukan apa-apa, kalian bukan siapa-siapa. Karena kan orang Yahudi dan orang Nasrani dia seperti di surat Al-Maidah ayat berapa yang mengatakan bahwa kami ini adalah anak-anak Allah.
dan manusia-manusia yang paling dicintainya. Mereka mengatakan bahwa yang masuk surga itu hanya Yahudi, kata Yahudi. Padahal Yahudinya ini Yahudi di zaman Rasulullahnya yang mengatakan seperti itu kepada Rasulullah, bahwa yang masuk surga itu hanya Yahudi. Kata orang Nasrani yang masuk surga itu hanya Nasrani, karena mereka mengatakan demikian, bahwa kami ini adalah anak-anak Allah dan manusia-manusia yang paling dicintainya. Padahal ini ayat ini diantaranya ya yang mengatakan itu, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, in lastum ala syai'in hatta tuqimut taurata wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Ada 3 berarti ini. Kalian itu bukan apa-apa, kalian itu bukan siapa-siapa, kalian itu tidak dipandang apapun ya, kecuali kalian tidak dipandang apapun, tidak dipandang apa-apa, tidak dianggap sedikit pun, hingga kalian menegakkan ajaran agama Taurat, Injil, dan Quran yang diturunkan kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Nah, yang dikutip oleh Sufyan bin Uyainah gitu ya, sebetulnya hanya sampai di sini. Yang tidak ada yang ayat di dalam Al-Quran yang lebih berat bagiku dibandingkan dengan ini, kata-kata ini yang diambil oleh Sufyan bin Uyainah. Lastum ala syai'in. Ini berlaku begitu untuk seluruhnya ya. Lastum ala syai'in artinya kita jangan menganggap diri ini siapa, hebat, aman lah gitu ya. Anggaplah kalian itu tidak dianggap apa-apa, tidak dianggap siapa-siapa, tidak dianggap sedikit pun, hingga kalian menegakkan Taurat, menegakkan Injil, ta'yina ya wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan apa yang diturunkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Nah, ini yang terakhir Al-Quran. Kalau Taurat dan Injilnya kan sudah tidak berlaku. Nah, Sufyan bin Uyainah itu maksudnya ini dengan yang terakhir ini. Jadi tidak akan dianggap siapa-siapa, tidak akan dianggap apa-apa, tidak dianggap sedikit pun sebelum berarti yang terakhir tuqimu ma unzila ilaikum min rabbikum, sebelum mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Makanya berat kata Ibnu Uyainah, tidak ada ayat yang lebih berat bagi saya dibanding dengan ayat ini, karena tidak akan dianggap siapa-siapa, tidak akan dianggap apa-apa sebelum menegakkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu hanya 2, judulnya ada 2 gitu. Imam Bukhari sendiri judul utamanya itu kata-kata dari Imam Al-Bukhari, yaitu babur roja ma'al khauf, bab optimis disertai kekhawatiran. Kemudian Imam Al-Bukhari di dalam judulnya ini memasukkan itu perkataan Sufyan bin Uyainah yang barusan ya, bahwa tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang bagi saya yang lebih berat dari ayat ini, karena ayat ini artinya tuntutan untuk mengamalkan seluruh Al-Quran, seluruh ajaran Islam. Berarti ayat ini kan sejalannya tuntutannya. Kalau tuntutan dalam bentuk perintahnya itu yang di surat Al-Baqarah 208 itu, yang ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah, itulah tuntutan dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ini secara total, secara menyeluruh.
Artinya jangan sebagian-sebagian, jangan tanggung-tanggung. Nah itulah dituntut kesungguhan maksimal gitu, dan maksimal untuk mengamalkan seluruh Al-Quran sebatas kemampuan yang dimiliki. Tetap bentutannya kayaknya bersungguh-sungguh dan maksimal gitu. Ya itu kan landasannya, dasarnya ada kemauan gitu, ada keinginan gitu, untuk udkhulu fisilmi kafah gitu, untuk mengamalkan ajaran Islam ini secara keseluruhan. Meskipun pada kenyataannya, contohnya ya, meskipun pada kenyataannya banyak ajaran Islamnya itu tidak teramalkan, tapi kan bukan tidak ada kemauan, bukan tidak berniat gitu untuk tidak mengamalkan, sengaja meninggalkan. Misalnya banyak orang Islam yang meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji, banyak kan, padahal ibadah haji ini kan wajib, berbanyak masa rukun Islam. Kenyataannya kan banyaknya orang Islam gitu yang meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji karena di luar batas kemampuannya. Beda dengan yang seperti ini gitu ya. Hilang berartilah hilang keinginan, hilang kemauan gitu ya, hilang apa namanya, kemauan, keinginan gitu, untuk melaksanakan ibadah haji karena belum apa-apa sudah mengatakan, wah mana mungkin saya bisa pergi, biayanya juga berapa. Itu seperti hilang gitunya keinginan, kemauan gitu, untuk mestinya kan ada keinginan gitu, ada kemauan, ada niat bersungguh-sungguh untuk mengamalkan. Ini kan haji itu, bahkan haji itu kan masuk ke dalam rukun Islam. Rukun itu sesuatu yang harus ada, kalau tidak ada bisa merusak, bahkan bisa menggugurkan seluruhnya. Kan kebanyak kenyataannya yang meninggal tidak sempat. Ya tidak sempat, sebutnya tidak sempat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bukan tidak berniat, bukan tidak ada kemauan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi ya seperti itulah Allah menakdirkan. Nah, itu masalahnya gitunya, kalau tuntutan dari Allahnya udkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam itu secara total menyeluruh. Nah, dan Allah di ayat ini ya, bahkan kalian itu ya tidak akan dianggap oleh Allah itu ya, tidak akan dianggap siapa-siapa, tidak akan dianggap apa-apa, tidak akan dianggap sedikit pun sebelum kalian itu menegakkan seluruh apa yang Allah turunkan kepada kalian. Ya, Sufyan bin Uyainah mengatakan ayat ini yang paling berat bagi saya, karena ini tuntutannya mengamalkan seluruh Al-Quran, karena Taurat dan Injil mahnya karena itu sudah tidak berlakunya, sudah masa berlakunya sudah habis. Ini yang ketiga gitu, kalau untuk ahlul kitab, mereka orang Yahudi mengalami Taurat, orang Nasrani mengalami Injil, mereka dituntut oleh Allah, ya amalkan juga apa yang Allah turunkan kepadamu tadi tiga wahai Rasulullahnya kepada Rasul, itu Al-Quran. Dan di ujung ayatnya tadi Allah sudah menyebutkan ternyata apa yang Allah turunkan kepadamu itu malah membuat mereka itu lebih ingkar dan lebih berdosa. Judulnya dulu lah atau hadisnya dulu nih, tapi entah nih isi hadisnya nantinya mungkin gak keburu nih membahas isi hadisnya. Jadi judulnya seperti tadi. Nah sekarang hadisnya hanya ada satu nih, Imam Bukharinya hanya memasukkan satu hadisnya di dalam bab ini. Nah hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmatin
fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmatan wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan falau ya'lamul kafiru bi kulli lazi indallahi minna rahmati lam yai'as minal jannah walau ya'lamul muslimu bi kulli lazi indallahi minal azab lam ya'man minan nar. Hadis juga kieu, aduh ampun ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan rahmat. Innallaha khalaqar rahmat. Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat. Yauma khalaqaha, pada hari Allah menciptakan rahmat tersebut mi'ata rahmatin. Allah menciptakan, disebutnya di sini ya. Allah menciptakan rahmat pada hari menciptakannya itu sebanyak 100 buah. Nah, kalau di hadis lain disebutnya Allah itu memiliki 100 buah rahmat. 100 buahnya supaya kelihatan gitu. Ya 100 buah mah seperti 10 buah buku, berarti kan bukunya ada 10 kan, masing-masing berupa buku, seluruhnya ada 10. Jadi satu masing-masing satuan, berarti ada 10 buah buku, berarti kan ada 10 yang satuannya seperti itu. Sebuah buku seperti apa yang namanya sebuah buku? Ya sebuah buku mah ya jilid dan isi lah gitulahnya. Nah yang seperti itunya ada 10. Nah rahmat Allah itu ada 100 buah. Menrek dibayangkan baruleun mah. Tah baruleun. Ada 100 rahmat Allahnya. Berarti kan satu rahmatnya itu berarti satu rahmat Allah, satu lagi rahmat Allah, satu lagi rahmat Allah. Nah ini jumlahnya seluruhnya ada 100. Bisa rek dibayangkan baruleun di wadahan di nakaranyang pek ta eta rahmat Allah teh 100 tah. Gitu. Si kaleci urnya. Fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Nah Allah masih menyimpan lah anggapnya dari yang 100 buah tadi, yang 99 itu masih disimpan, dipegang, digenggam oleh Allah. Wa arsala fi khalqihi kulliha rahmatan wahidatan, dan Allah melepas, di sini bahasanya wa arsala, melepas atau membagikan. Ya Allah membagikan fi khalqihi kullihim, untuk seluruh makhluknya. Mau untuk seluruh makhluknya berapa banyak sih makhluk Allah? Seluruh nih, untuk seluruh makhluknya. Ya pokoknya mah yang ada di langit dan di bumi makhluk Allah. Ini seluruhnya, untuk seluruh makhluk Allah itu Allah membagikan satu rahmat. Artinya satu rahmat Allah itu seperti itu, satunya rahmat Allah. Satu rahmat Allah saja ini cukup berarti untuk dibagikan kepada seluruh makhluknya. Bukan seluruh manusia saja nih, seluruh makhluknya. Jadi setiap yang diciptakan oleh Allah diberi. Semua makhluk yang diciptakan Allah itu diberi rahmat. Tak bayangkan coba, satunya itu demikian. Ya satu rahmat Allahnya seperti itu. Semua makhluk Allah itu kebagian rahmatnya. Dan belum perlu kepada satuan rahmat yang lainnya. Karena yang satu tadi ini kan cukup berartinya untuk Allah bagikan kepada seluruh
makhluknya, seluruh makhluknya, berarti apa sih yang bukan makhluk Allah? Pokoknya mah langit, bumi beserta isinya. Jadi kalau pada apa gitunya kita menyebut apapun lah makhluk Allah teh eta kabagean si eta teh rahmat Allah berarti. Ya kita menyebut apa gitulah rahmat Allah. Uceng gitu lah, naon ari uceng atuh. Eta gitu, ari hileun bulu kabagean rahmat Allah teh nya kabagean atuh makhluk Allah. Ari hileun orok dari pokoknya itu baru yang ada di bumi. Sementara kan ciptaan Allah itu kan seluruh alam raya ini ciptaan Allah. Di matahari ada, di bintang ada, di bulan ada, di planet ada. Kalau di bumi, ternyata di bumi ini banyak makhluknya, banyak penghuninya, ya sama ke semuanya juga bagian. Dina periskopin ada rahmat Allah, ya ada karena itu makhluk Allah. Nah satunya seperti itunya Allah itu kalau di sini menciptakannya, di hadis lain Allah itu memiliki itu 100 buah rahmat. Yang 99 itu ditahan gitu, masih disimpan gitu oleh Allah. Dan Allah mengambil, menggunakan serta membagikan satu rahmatnya untuk seluruh makhluknya. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan. Ya, itu Allah baru menggunakan satu. Ternyata kan satu rahmat Allah itu yaitu cukup untuk semua makhluk yang Allah ciptakan dari mulai menciptakan sampai nanti kiamat. Ternyata serahmat Allah itu cukup satu, baru satu yang terpakai. Nah seperti itulah melimpah berlimpah banyaknya rahmat Allah, satunya saja sekian. Falau ya'lamul kafiru, kalau di hadis lainnya tentang rahmat ini lanjutannya bahwa ya untuk seluruh makhluknya sejak diciptakan sampai nanti hari kiamat rahmat Allah itu yang satu itu cukup, sisa bahkan eta teh ketika terjadi kiamat rahmat Allah yang satu itu masih belum habis, masih tersisa. Dan yang 99, nah kita bandingkan, bayangkan 99 rahmat Allah seperti apa. 99 yang satuan-satuannya, nah tadi pannya 10 buah buku, berarti kan satu buku, yang kedua kan sama dengan yang ke satu. Ya seperti itulah yang namanya buku, ada 2, ada 3, ada 4, seluruhnya ada 10. Nah rahmat Allah itu ada 1, 2, 3, 100 ternyata rahmat Allah. Nah masing-masing satu rahmatnya itu seperti apa? Seperti inilah rahmat Allah untuk seluruh makhluknya itu. Sejak mulai Allah menciptakan sampai nanti hari kiamat, Allah baru menggunakan satu dari 100 rahmat yang dimilikinya. Ternyata sampai nanti kiamat pun rahmat Allah yang satu itu tidak habis. Mungkin itunya bisa menggambarkan ya seperti itulah berlimpahnya rahmat Allah. Satu saja untuk seluruh makhluknya sejak mulai diciptakan sampai kiamat tidak habis. Alangkah banyaknya berarti kan, meskipun ini hanya baru satu. Di mana 99 lagi masih utuh dan setiap satuannya itu sama dengan rahmat yang sudah diturunkan, digunakan, dibagikan ini satuan satu rahmat Allah. Nah sakitu ta. Kalau di hadis lain yang 99 itu karena sampai hari kiamat belum membutuhkannya, belum dan tidak akan membutuhkan rahmat kedua itu ya, karena rahmat yang satunya masih tersisa bahkan ketika terjadi kiamat. Jadi yang 99 itu utuh, tidak terpakai sampai hari kiamat. Dan yang 99 ini akan Allah berikan seluruhnya, tidak akan disisakan lagi, hanya bagi penghuni surga.
siga kumaha di surga atuh hiji nawa siga kieu. Yang 99 kan tadi amsakanya masuk oleh Allah itu masih disimpan karena memang belum dibutuhkan. Dan seluruhnya akan diketrukkan. Moal disesakeun diketrukkeun kabeh pek tadi bikeun tah 99 hanya bagi penghuni surga. Di dunia yang menerimanya begitu banyak, satu rahmat Allah tidak habis. Penghuni surga ada berapa? Geus mulai hileud orok di ditu mah atuh. Geus moal kabagi deui ka hileud orok, ka bilatung, ka ubur-ubur, balakutak. Eueuh di ditu mah hanya bagi penghuni surga. Dan jumlahnya 90. Bener teu ka surga mah rugina moal tak terkira. Yang 99-nya itu khusus itu, makanya oleh Allah masih disimpan, ditahan gitu. Sekarang ini masih disimpan, ditahan sampai hari kiamat tidak akan terpakai. Dan semuanya akan diberikan kepada hanya bagi penghuni surga. Kan penerimanya sudah jauh berkurang. Manusianya saja kan lebih banyak yang masuk ke neraka. Manusianya saja banyak, sudah jauh lebih banyak yang tidak menerima rahmat Allah. Ya kamu tadi itu pan kupu si Rama-Rama malaya di surga mah kunang-kunang itu. Mal artinya tidak akan terbagi lagi dengan makhluk-makhluk yang kalau di dunia kan sangat banyak. Ya bahkan batu, air, tanah itu semuanya kebagian rahmat Allah, ditukar juga makhluk Allah. Kalau di surga kan penerimanya sangat sedikit. Penerima rahmatnya sangat sedikit, tapi jumlah rahmatnya justru 100 kali lipat ya pokoknya malah gitu, 100 kali lipat dari rahmat yang sudah Allah berikan. Iya hadis nu ieu Imam Bukhari teh no ieu teh nya. Nah kalau di hadis ini ya, kalau di hadis yang lain itu Allah memiliki 100 rahmat, yang satu gitu Allah gunakan sekarang di alam dunia ini sampai hari kiamat, baru satu yang terpakai. Sementara yang 99 lagi akan Allah berikan seluruhnya hanya bagi penghuni surga. Kalau di sini lanjutannya ke sini nih, setelah merangkai demikian, Allah itu menciptakan 100 rahmat, yang 99 masih ditahan, disimpan oleh Allah, dan Allah membagikan untuk seluruh makhluknya itu satu rahmat. Falau ya'lamul kafiru bikulli lazi indallahi minar rahmati, debongan kafir atunya. Andai ini berandai-andai ini. Andai orang kafir tahu bikulli lazi indallahi minar rahmat. Andai saja orang kafir tahu setiap nu tadi teh seperti apa gitunya sesungguhnya rahmat yang ada di sisi Allah. Itu 99 yang masih utuh teh gitu disegel keneh mah di petian di rahmat Allah lagi utuh belum tersentuh gitu. Nah, andai saja orang-orang kafir tahu rahmat yang ada di sisi Allah itu seperti apa, lam yai'as minal jannah, pasti mereka tidak akan berputus asa untuk mendapatkan surga. Sekarang sebaliknya, walau ya'lamul muslimu bikulli lazi indallahi minal azab, andai saja seorang muslim atau andai saja orang Islam benar-benar tahu seperti apa azab yang ada di sisi Allah, lam ya'man minan nar, pasti orang Islam itu tidak akan pernah merasa aman dari neraka. Jadi kalau kepada orang kafirnya, kalau saja orang kafir tahu gitunya kalau saja orang kafir tahu seperti apa rahmat yang ada di sisi Allah, pasti mereka tidak akan berputus asa dari surga. Dan sebaliknya, kalau orang Islam benar-benar tahu seperti apa azab yang ada di sisi Allah, pasti mereka tidak akan merasa aman dari
neraka. Orang kafir tidak akan berputus asa dari surga, orang Islam tidak akan merasa aman dari neraka. Nah itu hadis nama. Nah, kembali lagi ke ininya. Ini maksud Imam Bukhari itu apa gitu dengan judul seperti ini. Ar-Roja ma'al khauf ya judulnya, optimis disertai dibarengi. Karena tadinya arti ma'a itu artinya selalu bersamaan, ya selalu bersama. Berarti tidak boleh gitu dipisah. Sakapeng optimis, sakapeng sieun, ulah dipisahkan gitulah kekapengan. Harus selalu optimisnya ada disertai dengan kekhawatiran. Akhirnya ini di penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini judulnya nih. Maksud Imam Bukhari membuat judul demikian itu panjang, cukup panjang nih ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Babur Roja'i wal Khauf. Ini harus itulah, setiap orang itu harus seperti ini, harus ada rasa optimis. Ar-roja itu artinya berharap. Dia berharap artinya punya harapan. Nah, sigakilah berharap yang dimaksud di sini kalau seseorang diperintah ya, kalau seseorang diperintah mengerjakan sesuatu, ini untuk analogi saja ya, orang dengan orang ya mah. Kalau si A misalnya memerintah kepada si B, nah si A ini ketika memerintah menjanjikan nanti akan saya beri uang, katakanlahnya diupah, dibayar gitu tak kerja nanti. Si A mau nggak yang diperintah si B ini mau nggak mengerjakannya? Ketika si A gitu yang memerintahkannya itu menjanjikan upah yang besar, yang menggiurkan, mau nggak mengerjakannya? Ya pasti mau lah gitu, karena kan dijanjikan gitunya upah yang besar. Pasti bersemangat gitulah mengerjakannya. Nah kenapa mau bahkan bersemangat, serius, hati-hati di dalam mengamalkannya? Karena kan dijanjikan bayaran yang besar. Kan nanti dinilai, pasti si A akan menilai hasil kerjanya seperti apa. Si A ini akan kecewa itu kan kalau ketika melihat hasil kerjanya, sakitu, padahal kan dijanjikan, padahal mau dibayar dengan upah, dengan bayaran yang besar. Pagawean siga kieu hoream mayarna ge. Mestinya si B ini ketika melakukannya itunya tadinya wah bayarannya sekian, bersemangat, antusias mengerjakannya, bersungguh-sungguh gitu kan, mau menerima perintah dan mengerjakannya dan berusaha mengerjakan sebaik mungkin. Kenapa jadi bersemangat, bersungguh-sungguh, berhati-hati dan mengerjakannya sebaik mungkin? Tah eta roja disebutnya. Karena dia berharap, dia mengharap mendapatkan apa yang dijanjikan. Ya apalagi si A yang memerintahkannya, tapi sing benernya migawena, eta itu harus dipenuhi. Eta ar-roja teh. Kalau seseorang beramal soleh atau beribadah, ada harapan enggak? Dengan apa yang dilakukannya itu ada harapan enggak? Harus itu, justru dengan adanya harapan, berharap, itu yang akan menuntut tadi bersemangat, antusias, hati-hati, apik melakukannya gitunya, karena takut salah, takut tidak terpakai gitu pekerjaannya, itu takut tidak terpakai oleh yang memerintah.
kerja asal-asalan lalu menagih itu mana bayarannya. Yang pemerintah juga pastikan melihat dulu hasil kerjanya seperti apa. Ya teteh anu bohongan atuh kumaha manehna ari pesananana warna naon hejo nyelop teh dar dicelop oranye atuh pan masalah atuh eta mah dan panjang masalahnya kan nepi ka tungtungna digantung nu penek tidinya pan mimitina teh teu balik atuh dari salah saya pan saya sayang teh warna oranye warna hijau nabat oranye tentu nggak salah tuh bebenan seperti apa perintahnya. Nah artinya di sini setiap mau atau setiap melaksanakan perintah itu harus ada roja ini yang akan mendorong bersungguh-sungguh antusias apik gitu dalam mengamalkannya karena Allah menjanjikan bayaran yang tadi hadisna Imam Bukhari teh 99 rahmat Allah hanya akan Allah berikan kepada penghuni tah siga eta harapan teh kalau beribadah teh itu harapannya yang wajib itulah ditanamkan sehingga yaitu akan memicu sebutnya akan memicu untuk ketika beribadah itu bersungguh-sungguh maksimal gitu ketika beribadah itu benar-benar itu melaksanakannya dengan kesungguhan dilaksanakan semaksimal semampu yang dia bisa karena ada harapan optimis gitulah kalau artinya di sini optimisnya kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah itu dengan kesungguhan, dengan maksimal, berhati-hati, takut salah, berhati-hati yang dilakukannya itu diusahakan supaya persis seperti yang Allah perintahkan. Wajib optimis, mau apa lagi? Karena kan Allah menjanjikannya demikian kan? Beda dengan Rodi dan Romusa. Dapat apa mereka bekerja? Enggak dapat apa-apa. Mana mungkin bisa bekerja dengan benar? Mana mungkin ya dulu kan itu kan terjadinya di Indonesia nya ada di zaman Jepang. Rodi dan Romusa jadi paksa bekerja, mana mungkin bisa dengan benar mengerjakannya karena mereka punya harapan apa? Ada harapan apa gitu kalau mereka melakukannya dengan bersungguh-sungguh? Mereka bekerja itu di bawah ancaman. Dan yang mengancamnya manusia, puguh genah tuh ketika melek. Nah itu ninggaliun ieu, mending ngaropi, aduh teh ngaropi teh. Wah siga nu maculan padahal masal eta ge. Enggak ada harapan. Ya tidak ada harapan dengan yang dikerjakannya itu dapat apa. Nah ternyata Allah itu menciptakan manusia dengan karakter demikian sebetulnya. Manusia itu baru mau mengerjakan kalau dari yang dikerjakannya ini dapat apa. Itu karakter manusia nggak bisa diubah, nggak bisa dihilangkan. Makanya di dalam banyak ayat kannya Allah menjanjikan yang intinya innalazina amanu wa amilu solihat. Kalau Quran kan globalnya. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, innalazina amanu wa amilu solihat lahum jannatun naim lah gitu diantaranya ayatnya. Bagi mereka adalah surga yang penuh kenikmatan. Itu harapan itu dari janji dari Allah bahwa bagi orang yang beriman dan beramal soleh Allah inilah harapan yang bagi manusia. Nah di mana kan apa yang dijanjikan oleh Allah ini harusnya menjadi pemicu untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan
perintah Allah karena janji dari Allah pasti benar. Tapi kan janjinya bukan sekarang. Coba kalau janjinya seperti ini, contohnya gitunya, kalau sholat itu, kalau mengerjakan sholat di masjid secara berjamaah oleh Allah dijanjikan awet muda, wah eta masih gana moal ayeuna teu ka masjid moal. Ajal mau mumpung pae atuh dah yang ora wae. Ti subuh teh balik nepi ka isya. Mun dijanji aya hadisnya teh kitu teh kalau saja naonnya, kalau saja akan mendapatkan, kalau nggak salahnya hadisnya nya, kalau saja akan mendapatkan 2 potong daging besar ya, apabila mengerjakan sholat isya apabila mengerjakan sholat isya secara berjamaah lalu akan mendapatkan 2 potong daging besar, pasti seru banget. Kok pasti mau ya mau kudu duit wae atuh dibayaran nanti. Lebih dari itu kan, padahal ini kalau dari Allahnya, Allah menjanjikannya untuk 2 rakaat qoblak subuh saja Allah menjanjikan apa? Itu salat sunat, itu bukan salat wajibnya. Untuk 2 rakaat qoblak subuh saja itu akan mendapatkan yang lebih baik dari seluruh dunia beserta isinya. Janji ti Allah mah kok mau salat wajibna itu teu kabita kuno gitu mah. Tapi lamun gitu mah berjamaah barelah ayo no cenggo asik sabaraha itu teh. Aduh mau dijanjikeun sekali berjamaah 100.000 masih gana moal main diliwat. Itu ada hadisnya, tapi di hadisnya kan Rasulullah menyebutnya dengan kalau saja berjamaah sholat isya itu dijanjikan mendapatkan 2 potong daging besar, pasti pada mengerjakan. Tapi Allah menjanjikan surga mah teu kabita. Eta mah diantara itu jadi penyakit hati nu gitu teh, penyakit hatina teh eta ajalah ada gitu jelema mah mun ayeuna kalau oleh urusan dunia, oleh urusan kebendaan pasti tertarik. Makanya Rasulullah menggambarkan dengan kalau dijanjikan dapat 2 potong daging besar pasti pada datang. Nyamun di urang mah gitulah, mun sok berjamaah lah nanti unggal berjamaah bere 100.000 bae diliwat moal gara sok. Waduh sila ipis sapoe gope berarti kan. Sapoe menang 500.000 berarti. Moalnya lu liwat moal gara sok. Mun masbuk setengahna wayahna. Masbuk mau di masbuk hayang bayaranna pinuh. Bisa salat nangge keberangan atuh. Mau datang nate pas rek salam pisan anger 100.000 itu bisa. Ya beda tuh, banyak beda tuh datang lagi tahiyat akhir rek salam pisan buru-buru ada si kebesin kabrungeusan. Keke hayang 100.000 nya henteu deku Allah ge ditanya heula nah bet keberangan sok kira-kira jawab naon eta. Kumaha atunya da dipiwar ngupun bojo siapa aja. Aduh, geus kejawab gitu mah. Dipiwarang pun bojo ditanaon cenah. Oh itu tanggeretan bawang heula cenah. Aduh, ya heula kan dia. Nah, ini wajibnya ar-rajata itu harapan gitunya, optimis ya, ada harapan itu wajib karena manusia memang makhluk yang seperti itu, karakter manusia seperti itu, mau melakukan sesuatu kalau jelas nanti dapat apa. Nah sementara Allah itu menjanjikannya
Oh luar biasa. Itu ar-rojanya itu adalah berharap mendapatkan apa yang Allah janjikan, karena Allah itu bukan pemerintah Jepang yang menjajah Indonesia. Pemerintah manusia Rodi Romusa, tapi ada manusianya yang merasa seperti itu. Ada manusianya yang merasa ketika melaksanakan perintah Allah itu merasa di Romusa, di bawah ancaman, mun teu disiksa tanah we wungkulnya nya mau bener migawena ge. Salat dianggap Rodi. Wah, kacau. Sawah Rodi mah gitu Jepang eta mah. Ketika mengerjakan salat itu dianggapnya seperti itu. Ini kewajiban. Kalau tidak dilakukan diancam siksaan oleh Allah. Dianggap Rodi itu salat. Pasti akan seperti itu. Salatnya hanya asal dengan anggapan kalau sudah dikerjakan berarti kan perintah itu sudah dipenuhi. Beda dengan yang mengerjakannya itu penuh harapan akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Pasti nu tadi antusias, bersemangat, bersungguh-sungguh, maksimal, hati-hati di dalam melaksanakannya karena takut salah. Karena memang tuntutan Allah itu kan Imam Bukhari masih ada kaitan tadinya, makanya di dalam bab sebelumnya kan Imam Bukhari memunculkan pembahasan tentang bab beramal dengan benar dan tepat serta konsisten, baru gitu sampai kepada bab ini. Bolehlah orang seperti itu merasa optimis, boleh gitulahnya benar gitu, boleh berharap mendapatkan apa yang Allah janjikan. Jangan sampai seperti eta, jangan sampai ibadah di dalam Islam ini dianggap Rodi, dianggap Romusa. Ketika melakukannya itu hanya gitunya mau karena melakukannya itu berarti di bawah ancaman. Moal bener ibadah teh nepi ka iraha gitu Pak. Kalau berpikirnya seperti itu. Hanya sekedar berarti mengerjakan ibadahnya itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Dan ternyata banyak kan dari beberapa tempat lah gitunya. Di beberapa tempat itu saya tanyakan sholat itu apa? Jawabannya kewajiban. Dianggap Rodi atau sholat tebun gitu mah. Coba tanya, sholat itu apa? Kewajiban. Nah ini wajibnya memiliki ar-roja. Tapi orang yang memiliki harapan yang tinggi untuk mendapatkan itu apa yang Allah janjikan, ini juga tidak boleh lepas. Makanya Imam Bukhari judul awalnya seperti ini, pakai ma'a, tetapnya tidak boleh hilang. Rasa khawatir, rasa takutnya tidak boleh hilang, tidak boleh dipisahkan gitu dari rasa berharap kepada apa yang Allah janjikan. Ya, karena sekali lagi ya, dengan adanya harapan untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan itu seharusnya mendorong itu orang untuk bersemangat, bersungguh-sungguh dalam ibadah karena harapannya jelas. Beda aja kita ngecat pagar deh. Mun kita ngecat pagar mah pagarna teh saeutik pondok tapi ngajanjikeunana sok lah tah sakieu bayaranana, wah buru-buru atoh. Kenapa ini dijanjikan bayaran yang besar padahal dengan kerja yang hanya sedikit. Dari Allah mau lebih dari itu. Coba kalau tuntutan dari Allah yang berat apa? Gak ada, karena Allah sendiri sudah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa, gak ada tuntutan Allah yang di luar batas kemampuan manusia. Nah masalahnya ya adalah di sini karena manusianya yang tidak ada kesungguhan, keseriusan,
dalam beribadah. Jadi hasilnya, jadi ibadahnya seperti itu. Yang namanya tidak bersungguh-sungguh, tidak serius, malah benar segala lagi. Kalau tidak ada keseriusan, kesungguhan dalam hal apapun kan nggak akan benar. Tahu lamun lamun eta timnas Brazil gitu ayo diadukeun jeung Indonesia. Anjing lawan Indonesia mal bener sok main lagi moal. Mana ada keseriusan pada mereka. Kene perkara elah menang nama, tapi mereka akan menyingkapinya demikian kan. Mereka tidak akan bersungguh-sungguh. Ningali Indonesia di ranking FIFA ada ke 178. Aing ngalawan nu kieu. Sigana nu dikeluarkeun ge moal timnas asli na moal teh mah. Di ditu baru paling oge tukang tambal ban heueur dulu Ka mana main jeung Indonesia cenah. Kudu kitu ge mahi lah ngalawan Indonesia mah. Aki-aki pek si Pele. Wah si Pele ge mahi ngalawan Indonesia menang keneh atuh. Teu kudu ayeuna pemain timnas ayeuna. Tah eta teh tidak akan ada ininya yang yang hilang kita yang tidak ada keseriusan, kesungguhan dalam beribadah. Yang mengapa bisa demikian? Karena tak unsur ini yang tidak ada. Unsur berharap untuk meraih apa yang Allah janjikan itu hilang. Karena menganggap seperti tadi ibadah itu hanya sekedar kewajiban yang kalau tidak dilaksanakan oleh Allah disiksa, kan sama dengan Rodi gitu teh. Selama masih seperti itulah gitu mindsetnya, bergaya pisan. Selama masih seperti itu memahaminya soal ibadah nggak akan ada benernya sampai kapanpun. Karena melaksanakannya itu hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Padahal ini sering nih saya ungkapkan. Padahal Allah sendiri sudah menyatakan fawailul lil musallin. Emang bisa asal mengerjakan? Kan Allah sudah mengatakan, Allah sudah mengancam dengan fawailun lil musallin, bukan yang tidak mengerjakan. Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya sahun tetap benar, nggak ada arti lain sebetulnya. Hari nu sahun nu kumaha nu teu bener, nu diancam itu. Ya sahun itu yang bagaimana? Yang tidak benar ketika melaksanakan perintah Allah. Nyata tidak benar teh gitu, dianggap enteng, mengerjakan seenaknya. Teu benar hari gitu teh tambi gawena. Allah mengancam celaka orang yang mengerjakan perintah Allah dengan cara seperti itu. Ya sahun itu sholatnya gak benar gitunya, soal disebut sahun. Tidak benarnya dalam urusan apa? Pokoknya apapun yang terkait dengan sholat, bukan hanya kaifiatnya. Kalau kemarin kan soal waktunya juga ternyata ya kan Allah yang sudah menetapkan waktunya. Waktunya harus benar berarti. Ya kaifiatnya, ya pakaiannya, dan sebagainya lah disebutnya kalau di satu hadis itu dengan hak-hak sholat. Ini semuanya harus dipenuhi dengan kesungguhan. Nah ini kembali ke sini nih ya. Ini harus tertanam gitunya pada orang Islam. Berharap disertai dengan takut atau khawatir. Jadi tidak boleh hanya orang yang tertanam di dalam dirinya harapan, berharap, mengharap kepada Allah, kepada apa yang Allah janjikan, tapi tidak ada rasa takutnya. Dan juga tidak boleh kalau wala fil khaufi aniroja, juga tidak boleh hanya ada rasa takutnya tanpa tertanam rasa berharap. Rodi teh anu kitu teh ngeun sieun wunggul migaweuna teh. Ya karena takutnya berarti kan kalau tidak kan disiksa. Ini wajib. Wajib itu apa?
kalau tidak disiksa tak eta nawe wungkul yang tertanam di dalam dirinya itu juga tidak akan benar berarti. Ya supaya nih tidak jadi seperti ini. Kalau yang hanya tertanam unsur berharap tanpa ada rasa takut, justru itu akan memunculkan makar. Naonnya makar itu bahasa orang namanya. Itu akan memunculkan apa nih makar itu bahasa orang namanya, bahkan berdosa sebetulnya. Banyak ayat-ayat yang di dalam Al-Qur'annya yang menyebut-nyebut makar. Makar itu artinya berbuat dosa. Kalau kehilangan rasa takut tanu tadi atau contoh pas pisan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka hilang rasa takut oleh Allah. Mereka hanya optimis saja bahwa mereka itu tadi bahwa kami ini anak-anak Allah dan manusia yang paling dicintainya. Sehingga akibatnya tak orang Yahudi mah selengean jadinya bebas ku maneh tenang we. Kita ini optimis karena kita ini anak-anak Allah dan manusia yang paling dicintainya. Ketika Rasulullah SAW lah membacakannya ayat-ayat yang tentang azab, tentang neraka bagi mereka, mereka bahkan mengejek, ya paling masuk neraka juga beberapa hari. Nah karena ini mereka optimisnya yang keterlaluan. Nah, kalau mereka memang tertipu lagi sebetulnya. Mereka optimis demikian gitu tanpa melihat apakah sudah beramal dengan benar dan tepat atau enggak. Mereka itu optimisnya berlebihan dan hilang rasa takutnya. Kata makar menurut itu dah. Berarti bebasnya merasa bebas saja karena optimis yang akan mendapatkan tanpa ada rasa takut. Itu malah jadi keluar jalur anjlok gitu. Kalau kereta itu anjlok dari relnya keluar, mereka merasa bebas jadinya karena hanya ada rasa optimis yang ada di dalam dirinya, saya pasti masuk surga. Itu kalau dalam Tahdzibul Akhlaq yang seperti itu kena oleh penyakit ujub. Ujub itu merasa bangga dengan dirinya karena merasa dirinya hebat. Yang membuat seseorang ujub itu bisa hartanya, bisa fisiknya, bisa amalnya. Nah ini yang paling bahaya fisik, amal justru. Kalau orang sudah merasa amalnya itu hebat, justru itu akan menghentikannya dari tadi bab sebelumnya merasa sudah tidak perlu lagi beramal mati-matian lah gitu lah. Tidak perlu lagi beramal mati-matian bersungguh-sungguhnya karena merasa amal yang dimilikinya ini sudah cukup. Tata optimis berlebihan jadi salah, tak jadi makar disebutnya gitu teh. Ya kalau hanya ada rasa optimis tanpa ada rasa takut. Dan kalau hanya ada rasa takut tanpa ada harapan, tanpa ada rasa optimis, itu akan membawanya kepada puncaknya adalah putus asa. Ya karena sudah tidak punya harapan disebutnya. Apaan putus asa? Asa itu harapan. Ya kalau hilang gitu rasa harapnya, arrojanya, maka ini akan menuntunnya sampai kepada puncaknya itu rasa putus asa. Dan dua-duanya buruk. Orang yang hanya optimis jadi ujub, buruk pasti ujungnya. Karena akan terus mengikis lah gitunya. Karena akan terus amalnya itu akan terus berkurang. Karena sudah merasa cukup dengan amal yang sudah dimilikinya, pasti akan terus berkurang amalnya. Nah orang yang hanya ada rasa takut tanpa ada rasa harap, ini juga akan membawa kepada keburukan. Kalau yang ini akhirnya akan sampai merasa, ya karena kan harapnya tidak adanya, putus harapan lah namanya, putus asa.
Dua-duanya itu hal yang buruk, hal yang tercela. Nah, makanya wal maksudu minar roja, maka yang dimaksud ar-roja oleh Imam Al-Bukhari di sini adalah man waqa'a minhu taksirun. Barang siapa yang merasa dirinya itu kurang dalam beramal soleh. Ya, barang siapa yang merasa dirinya itu kurang dalam beramal soleh, nyafal yuhsin zannahu billahi wa yarju an yamhu anhu zanbahu, maka berbaik sangkalah kepada Allah dan berharaplah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena kalau kurang amal soleh berarti yang banyak apa? Dah hirup matuluy amal eusina teh, amal solehna kurang, berarti yang banyaknya dosa, nggak ada yang lain. Kalau seseorang merasa bahwa amal solehnya itu sedikit, maka ya berbaik sangkalah kepada Allah agar dan berharaplah Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan demikian juga orang yang sudah maksimal lah gitunya, orang sudah maksimalnya dalam tadi tak memenuhi ulu-hulu fisil mikapa. Orang yang sudah bersungguh-sungguh, mungkin kalau maksimal sulit mengukurnya. Tapi kalau seseorang sudah bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah, harapannya apa kalau sudah seperti itu? Kalau tadi yang merasa kurang dengan amalnya, jangan hilang harapan, karena ini kan ini hal yang wajib dirinya, wajib dimiliki oleh setiap orang. Kalau orang yang merasa dirinya kurang dalam beramal soleh, ya berbaik sangkalah dan berharap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Nah, kalau orang yang sudah bersungguh-sungguh itu di dalam taat kepada Allah, harapannya adalah Allah menerima amalannya. Karena kan dia sudah tadinya bersungguh-sungguh gitu, maksimal, banyak beramal solehnya. Harapannya adalah Allah menerima amalnya. Adapun, nah ini ya yang wa amma manin hamaka alal maksiati, adapun orang yang tidak berhenti berbuat dosa, artinya terus hidup nanti gitu ta. Orang yang hidupnya itu terus menerus lahnya di dalam maksiat, terus menerus berbuat dosa, dan dia berharap gitunya, orang seperti ini pun dia punya harapan ternyata, padahal dia ini terus menerus berbuat dosa, lalu dia berharap tidak disiksa tanpa adanya penyesalan dan ikhtiar untuk menjauhi perbuatan dosa. Ini karena orangnya ini, orang yang ini adapun orang yang terus menerus itu berbuat maksiat, berbuat dosa, dia berharap tidak disiksa oleh Allah, padahal dia sendiri tidak menyesal berbuat dosa dan tidak berusaha untuk berhenti dan menjauhi perbuatan dosa. Fahaza fi ghururin, ini orang yang tertipu kalau yang seperti itu. Nah, kan Rasulullah menyebutnya yang ini teh yang ahmak. Ya, orang yang dungu adalah orang yang manittaba'a hawahu wa yatamanna 'ala Allah. Kalau di hadis itu Rasulullah menyebutnya wa yatamanna, yatamanna itu berharap sesuatu yang mustahil. Orang yang dungu adalah orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsunya tapi berharap kepada Allahnya, bahkan dimasukkan ke surga dan surganya pun yang derajat paling tinggi. Dungu cek Nabi itu. Ini dungu itu orang yang hidup mengikuti hawa nafsunya tapi berharap kepada Allahnya dimasukkan ke surga, bahkan mendapatkan surga yang paling tinggi. Nah, itu kalau di sini disebutnya harapannya yang seperti itu, orang yang terus berbuat maksiat pun di dalam dirinya ada keinginan berharapnya itu tidak diazab oleh Allah, padahal dia itu tidak ada menyesal berbuat dosa dan juga tidak berusaha untuk
menghentikan dan menghindari perbuatan dosa, tapi berharapnya tidak disiksa oleh Allah. Itu tertipu nuk itu mah. Karena tidak akan kejadian, harapannya itu pasti tidak akan terjadi. Satu lagi nih ya, alahnya itu judulnya ya karage. Masih panjang itu ya. Wa ma ahsana qaula ibni Utsman al-Jaizi. Ini ada satu nih ya, ada satu lagi nih ya, ini Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip ini nih. Dari judul ini ternyata ada tiga apa namanya ya, ada tiga tafsiran lah gitunya. Iya, Imam Bukhari itu kan mengundang, Imam Bukhari mesti gula gitu, darah ratang gitu, ngegelemrong siga sireum karena gula ke Imam Bukhari mah. Judul ini saja ternyata sampai ada tiga pemahaman. Menurut satu kelompok begini nih maksud Imam Bukhari judul Ar-Rajam al-Khauf terangkat sanu bieu tah, itu salah satunya. Nanti ada satu lagi yang menurut yang lain wah maksudnya begini. Nanti yang terakhir ini maksudnya begini, kakara judulnya bungkulnya Imam Bukhari teh wirujang lalir si Imam Bukhari teh. Itu dah Imam Bukhari mesti gula teh dicari itu ngegelemrong. Nu kieu na wae sampai ada tiga nih, ada tiga yang berusaha menjelaskan gitu maksud ar-rajama al-khauf itu apa. Nah, salah satunya aja yang demikian. Ini yang masih yang pertama nih ya. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, nah ini yang luar biasa nih ya, menjelaskan ar-rajam al-khauf, yaitu Abu Utsman al-Jaizi ini mengatakan begini, min alamati sa'adati an tuti'a wa takhafu an la tuqbala. Di antara ciri orang yang beruntung, berbahagia, yang akan selamat itu adalah orang yang taat dan tetap tertanam di dalam dirinya rasa takut amalnya tidak diterima. Ciri ini di sini min alamatis sa'adah. Ciri orang yang gitulah beruntung, berbahagia, ke surga lah kieu mah gitulah, itu maksudnya. Ini masuk surga nih orang seperti ini, yaitu orang yang taat. Antutia wa takhofa, tapi di dalam dirinya pun ada rasa khawatir an la tuqbala, kalau ibadahnya itu tidak diterima, itu tidak akan hilang. Kumaha mun teu ditarimanya, sebetulnya kan asal sudah nu tadi tah, kalau melaksanakan perintah Allah laksanakan dengan bersungguh-sungguh dan maksimal. TTS nu kadua jeung nu katilu jeung kaopat lain. Naon dikata opat sebelum sado batur ka opat tilu opat mah itu kan harusnya di kalau saya katakannya yang bersungguh-sungguh itu sejak menanggapi. Jadi bagaimana kita mau menanggapi itulahnya urusan agama ini, dituntut ya tanggapilah urusan agama ini dengan bersungguh-sungguh. Jadi nantinya kan mulai dari menanggapi, menyikapi sampai mengamalkannya. Menanggapinya dengan bersungguh-sungguh, menyikapinya dengan bersungguh-sungguh, dan mengamalkannya pun dengan bersungguh-sungguh. Nah itu yang Allah inginkan. Sebetulnya kalau memenuhi hal tersebut, nah itulah ar-raja. Benar kalau berharap mendapatkan apa yang Allah janjikan, tapi kan tidak boleh hilang gitunya, tidak boleh hilang rasa kekhawatiran kalau amalnya tidak diterima. Bahkan Nabi Ibrahim saja kan sampai berdoa. Nabi Ibrahim sampai berdoa, minta gitulah, berdoa supaya amalnya diterima tingkat Nabi tah. Nabi Ibrahim itu kan berdoanya, ya Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah itu dari kami. Yang kemarin juga kan ada ada Rasulullah mengajarkan doa yang isinya 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu satu ilmu yang bermanfaat, pengetahuan itunya yang bermanfaat, artinya yang diamalkan, karena bermanfaatnya itu diamalkan sampai jadi pahala. Eta manfaatnya ilmu mah bukan hanya sebagai pengetahuan tanpa diamalkan, mencelakakan. Kalau yang seperti itu bukan tidak bermanfaat, apa gunanya ada pengetahuan di sini? Seperti harta itu, apa gunanya uang di loket? Acan kalau mulus dibelikan tah eta kerasa manfaatna. Nyadu di loket kene mah belum jadi apa-apa, memberi manfaat apa? Enggak ada. Tapi ketika meli seblak tah gitu manfaatna, duit pun geus dipake. Komo misalnya gitu lamun kehausan, lalu beli air minum, hausnya hilang, terasa segar, tah eta bener eta manfaat. Ayo di loket mah manfaat ada moal aya, tidak ada manfaatnya. Ya, artinya sebetulnya kan baik ilmu ataupun harta bermanfaat itu ketika sudah diamalkan. Kan ilmu bisa mencelakakan, harta juga bisa mencelakakan. Kalau salah amal dengan ilmu, kalau salah amal dengan harta juga sama, bisa mencelakakan. Hayo hoy dina loket, non manfaat duit dina loket teu aya. Manfaat mun geus dipake, ilmu juga sama. Ayo hoy ngagunuk itu dina sirah sebutna teh beramal sesuai ilmunya, enggak ada, cilaka tah ilmu teh mencelakakan. Wamin alamatis syaqoi, dan ciri ini orang yang celaka nih. Kalau yang tadinya ciri orang yang ya bahkan gitulah masuk surga, yaitu orang yang taat kepada Allah tapi tetap ada khawatir, disertai kekhawatiran kalau amalnya itu tidak diterima. Contohnya nu tadi, bahkan Nabi Ibrahim pun sampai berdoa kepada Allah minta amalnya itu diterima oleh Allah. Dan ciri orang yang celaka, wa min alamatis syaqoi anta si watarju antan watarjua antan jua. Dan ciri orang yang celaka itu adalah orang yang berbuat maksiat tapi dia berharap selamat. Celaka. Ciri orang yang celaka itu adalah yang tadi kan, terus itu berbuat dosa tapi berharap tidak disiksa oleh Allah. Orang yang berbuat maksiat tapi berharap dia selamat atau tidak disiksa, kan nggak ada yang berbuat dosa tidak disiksa karena Allah menjanjikan. Ini ayat yang global, berartinya wa may ya'mal misqala dzarratin syarron, barang siapa beramal keburukan sekecil apapun, kan Allah sudah mengatakan ya roh pasti ada balasannya, tidak ada amal yang tidak dibalas. Nah ini orang yang celaka itu adalah berbuat dosanya tidak berhenti tapi dia berharap termasuk orang yang selamat. Justru ciri orang yang celaka. Tausilat itu masih panjang judulnya, belum selesai. Karena membahas ujungnya itu nantinya bahkan sampai kepada yang ini nih. Ada satu hadisnya yang di sini dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rasulullah menjenguk seorang pemuda yang hampir meninggal. Rasulullah bertanya, bagaimana keadaan kamu? Rasulullah, arjullah wa akhofizan zunubi. Aku berharap kepada Allah tapi aku sangat takut dengan dosaku. Ini anak muda yang hampir meninggal dia. Rasulullah menjenguk anak muda yang hampir meninggal. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana keadaan kamu? Rasulullah, saya ini optimis, itulah saya berharap gitu kepada Allah, tapi saya takut dengan dosa-dosa saya. Faqala Rasulullah SAW, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi hadzal mautini illa a'tahullahu mayarju wa amanahu mimma yakhafu. Tidak ada
terkumpul dua hal yang tadi, yaitu berharap kepada Allah tapi juga takut. Ya artinya kan optimis ya gitu terhadap Allah, tapi juga tetap ada rasa takut. Tapi ya hadisna ya tidak terkumpul dua hal tersebut di dalam hati seorang hamba dalam kondisi yang demikian, bahkan khusus yaitu hampir meninggal. Tidak terkumpul dua hal tersebut di dalam hati seorang hamba dengan kondisi tersebut, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan. Karena tadi kan saya berharap kepada Allah. Allah akan memberi apa yang diharapkannya dan Allah akan mengamankannya dari apa yang ditakutinya. Akhirnya memberi kadinya maksud Imam Bukhari itu. Ya maksud Imam Bukhari itu nantinya sampai di sini ya, bahwa mengapa kedua hal itu harus selalu itu bersamaan. Nah ya penafsiran yang pertama nih yang tadi, yaitu kalau hanya ada rasa optimis tanpa ada rasa takut itu menimbulkan makar, artinya malah jadi terus ibadahnya berkurang, malah jadi berbuat dosa. Kalau ibadah kurang mah pasti dosa. Nah itu kan ibadahnya semakin berkurang, terus diisi oleh apa hidupnya? Dosa. Berarti kalau ibadah berkurang pasti berarti jadi dosa isi hidupnya. Nah itu kalau hanya optimis jadi seperti itu. Kalau hanya rasa takut itu juga menimbulkan rasa putus asa, tidak ada harapan gitu untuk mendapatkan yang baik, mendapatkan surga, pasti putus asa. Tahu salah tuh itu mah 2 hiji rekor ya mah. Judul lagi, aduh Imam Bukhari mah ini pada nggak bahas gitu judul lagi. Nanti ada 3 pemahamannya, baru 1 nih barusan. Yang maksud Imam Bukhari itu ternyata memang ada hadisnya yang demikian. Ya, yang tadinya hadis yang dibacakan ternyata ar-roja wal khauf itu tidak boleh dipisahkan, harus selalu bersama.